Halo guys, selamat datang di X-Second Channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Di video perdana ini, X-Second akan sedikit mereview sebuah film dari Amerika Serikat Jerman yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang kakak beradik yang ditinggalkan di hutan oleh orang tuanya sampai mereka menjadi pemburu penyihir yang terkenal di kotanya. Sebelum kita mulai, siapkan tempat ternyaman kalian dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pada teman kalian jika kalian menyukai X-Second channel ini. Film yang disutradarai oleh Tommy Wirkola ini dan dibintangi oleh Hansel yang diperankan oleh Jeremy Renner, yang dimana merupakan salah satu aktor favorit kalian yang menyukai film-film dari Marvel. Ya, Agent Clint Barton atau Hawkeye, dan Grit yang diperankan oleh Gemma Arterton, dan masih banyak lainnya. Diawali dengan ditinggalkannya oleh ayah mereka jauh di dalam hutan, Hansel dan Gretel muda menemukan sebuah rumah kue jahe yang dihiasi oleh permen-permen yang memanjakan mata mereka. Mereka pun menghampiri dan memasuki rumah kue jahe tersebut lalu ditangkap oleh penyihir kanibalisme. Penyihir tersebut memaksa Hansel memakan sebuah permen untuk menggemukkan dan memperbudaknya. Gretel dengan berontaknya memerintahkan saudarinya untuk mempersiapkan oven. Lalu, saudarinya mengakali dan membakar sang penyihir di tengku api dan membakar penyihir tersebut. Dan film pun dimulai. Scene berubah di sebuah kota yang bernama Augsburg. Ada seorang sheriff yang bernama Bringer yang sedang melakukan persekusi kepada seorang wanita cantik nan aduhai yang bernama Mina. Ia dicurigai sebagai seorang penyihir yang telah menebar teror kepada warga dengan menculik anak-anak di kota itu. Lalu wali kota Engelman menghampiri dan mengatakan pada kerumunan warga yang sudah tersulut api kebencian sang sheriff bahwa ia telah mempekerjakan pemburu penyihir profesional untuk menemukan sejumlah anak-anak yang diculik oleh penyihir. Tidak lama kemudian, Hansel dan Gretel datang ke kota Augsburg dan mencegah sang sheriff. Dan Hansel mengecek Mina apakah terdapat tanda-tanda bahwa ia penyihir hitam atau bukan. Ya, di dalam film ini terdapat dua penyihir. Yang pertama, penyihir putih yang baik hati dan tidak melakukan teror dengan tidak mempunyai tanda-tanda menyeramkan. Dan yang kedua, penyihir hitam yang selalu memberikan teror kepada warga dan memiliki tanda menyeramkan karena dia telah melakukan kontrak dengan iblis. Tidak lama kemudian, Hansel membubarkan kerumunan warga. Scene pun berubah di sebuah hutan. Hansel dan Gretel sedang memulai penyelidikannya dengan menemukan sebuah gubuk remang-remang yang mereka curigai sebagai tempat penyihir hitam. Lalu Gretel mendobrak masuk, sedangkan Hansel mempersiapkan dirinya di luar. Pertarungan epik pun terjadi. Scene berubah ke tempat salon wali kota. Hansel dan Gretel sedang berdiskusi dengan wali kota bahwa mereka menemukan sebuah gulungan penyihir yang di dalamnya membahas rencana bulan berdarah, sejenis rencana seperti membangkitkan Mugen Tsukuyomi, di mana pada saat gerhana bulan yang terjadi saat satu generasi di malam itu merupakan malam yang suci bagi penyihir. Inilah kenapa penyihir-penyihir hitam banyak melakukan teror penculikan, karena pada biasanya para penyihir jarang sekali menampakkan dirinya. Tidak mau kalah pamor, Beringer mempekerjakan pelacak untuk misi yang sama dengan harapan membuat malu wali kota dan memperkuat kekuasaannya. Semua kecuali satu dari partai sheriff malam itu dibunuh oleh penyihir hitam Muriel. Nah, Muriel ini merupakan main villain dari film ini karena ia pemimpin dari beberapa penyihir hitam yang akan melakukan sebuah rencana. Muriel pun menyisakan salah satu suruhan Beringer untuk tetap hidup dan mengutuknya lalu mengirim seorang pria kembali ke kota. Dirasa cukup jenuh, Hansel dan Gretel sedang berada di sebuah bar. Hansel sedang merayu seorang wanita dengan menceritakan pengalamannya yang epik pada saat berburu penyihir. Dan seorang fansboy pun mendatangi Hansel dan Gretel, dan ia memberikan informasi yang ia pelajari kepada Hansel dan Gretel. Tidak lama kemudian, Algojo suruhan sheriff Beringer yang selamat dan sudah terkena kutukan pun datang.
dengan kutukan makhluk merayap kelaparan, yang dimana makhluk yang dimasuki oleh Muriel menggerogoti tubuh inangnya dan membuat inangnya meledak sebagai tanda peringatan dari Muriel. Berpindah ke markas besar penyihir hitam, Muriel dan kedua temannya sedang menggosipkan bahwa pemburu penyihir sudah dekat dengan markas mereka. Lalu mereka pun meracik sebuah resep untuk diberikan kepada anak-anak yang mereka culik sebagai tumbal rencana bulan berdarah. Salah satu anak dijadikannya percobaan, dan penyihir hitam ini pun meminum darah anak tersebut guna untuk mendapatkan kekuatan keabadian dan kekebalan terhadap api. Namun sayangnya percobaan mereka pun gagal karena hanya beberapa menit saja mereka kebal dari api. Dan Muriel pun mempunyai ide bagaimana kekebalannya terhadap api bisa bertahan lama. Di sebuah pasar, Hansel bertemu dengan Mina. Mereka berbincang-bincang mesra. Mina berterima kasih kepada Hansel karena sudah menyelamatkan dirinya. Hansel pun melipir sebentar dari hadapan Mina karena kutukannya kembali kambuh dan harus segera menyuntikkan insulinnya. Lalu Mina pun merayu Hansel karena Hansel sudah mau berjalan bersamanya. Namun Hansel masih agak-agak bingung sok jual mahal karena tatapan Mina yang membuatnya luluh. Pria mana yang tidak tergoda saat ada wanita yang merayunya dengan menatap matanya? Mereka pun berhasil menangkap salah satu penyihir hitam dan menginterogasinya. Mereka menemukan bahwa para penyihir sedang mempersiapkan untuk rencana bulan berdarah, yang dimana mereka berencana untuk mengorbankan 12 anak-anak agar mendapatkan api kekebalan. Muriel disertai penyihir dan troll bernama Edward akan melakukan penculikan ke kota dan menculik anak terakhir. Muriel berhasil membunuh Jackson dan Gretel dihempaskan dari jendela. Gretel diselamatkan oleh Ben, seorang remaja lokal yang adalah penggemar dari mereka dan berniat untuk menjadi pemburu penyihir. Hansel mengejar salah satu penyihir, tapi Hansel terjatuh sampai akhirnya tersesat di hutan. Keesokan paginya, Hansel ditemukan tergantung di pohon oleh Mina. Dia membawanya ke mata air terdekat di mana ia menyembuhkan luka-lukanya. Mina meminta Hansel untuk masuk ke dalam kolam air penyembuhan, dan adegan mantap-mantap pun dimulai. Scene kemudian berubah. Gretel melihat di dalam hutan, tetapi diserang oleh Sheriff Bringer dan beberapa algojonya. Perkelahian pun terjadi. Sheriff dan algojonya berhasil melukai Gretel hingga sampai mau menikmati tubuh Gretel terlebih dahulu. Namun, mereka dikagetkan dengan suara gemuruh dari hutan, yang ternyata itu adalah Edward. Edward berhasil mengalahkan Sheriff dan para algojonya. Edward pun membawa dan menyembuhkan luka Gretel dan mengatakan bahwa ia membantunya karena troll melayani penyihir. Karena di sini Edward mengetahui bahwa Gretel memiliki darah penyihir putih dari ibunya yang tidak diketahui oleh Gretel. Hansel dan Gretel bergabung kembali di gubuk yang ditinggalkan, yang merupakan sarang penyihir dan rumah leluhur mereka. Muriel tiba-tiba datang untuk memberitahu mereka kebenaran masa lalu mereka. Dia mengungkapkan bahwa ibu Hansel dan Gretel dikenal sebagai penyihir putih besar Adriana yang menikah dengan seorang petani. Pada malam yang dikenal Blood Moon terakhir, Muriel berencana untuk menggunakan hati dari penyihir putih untuk menyelesaikan rencananya mendapatkan keabadian penuh. Dia menemukan Adriana terlalu kuat dan memutuskan untuk menggunakan hati Gretel. Untuk menghilangkan Adriana, Muriel mengungkapkan kepada warga kota bahwa Adriana adalah penyihir. Masa yang marah membakar hidup-hidup dan menggantung ayah Hansel dan Gretel. Dengan kekuatan yang ada pada diri Hansel dan Gretel, mereka melawan Muriel sebelum dia mengambil tongkat dan menculik Gretel untuk upacara rencana bulan berdarah. Scene berpindah ke Hansel dan Mina saat Hansel terbangun dan kaget karena lukanya sudah sembuh. Hansel mencurigai Mina sebagai penyihir, dan Mina menyatakan dirinya adalah penyihir putih yang berbeda dengan penyihir hitam. Dia menyembuhkan luka-lukanya lagi dan menggunakan Grimoire untuk memberkati persenjataan Hansel ini. Hansel, Mina, dan Ben
bersiap untuk memerangi para penyihir hitam dan menggagalkan upacara Blood Moon Sabbath. Sabbath ya kawan, bukan sebat. Beda lagi ceritanya. Pertarungan epik pun dimulai. Mina mulai membantai penyihir gelap dengan senjata Gatling-nya. Sementara Hansel sewen kepada para penyihir hitam untuk menyatakan perang dan melawan penyihir Muriel untuk membebaskan anak-anak. Edward menentang perintah Muriel dan melepaskan Gretel. Lalu Muriel melemparkan dia dari tebing. Muriel terbang untuk melarikan diri menggunakan sapu terbangnya. Tapi Ben yang sudah mempersiapkan segala jebakan yang sudah dipersiapkannya berhasil menembak dan dia menjatuhkannya. Hansel mengejar Muriel, sementara Gretel berhenti untuk menghidupkan kembali Edward. Hansel, Ben, dan Mina mengikuti jalan Muriel dan menuntun mereka ke rumah kue jahe asli. Gretel tiba dan terlibat dengan pertarungan brutal yang berakhir dengan Muriel yang dipenggal oleh Scope. Mereka membakar tubuh Muriel pada tumpukan kayu dan mereka pun menyelamatkan anak-anak. Mereka pun pergi. Berikutnya pemburuan mereka dipimpin oleh Ben dan Edward. Pada scary scene, Hansel dan Gretel mampu membunuh penyihir gurun yang dibantu oleh Ben dan Edward. Ben akhirnya dapat bergabung resmi dengan pemburu penyihir. Sementara Edward dengan nalurinya sebagai pelayan penyihir akhirnya bergabung karena Gretel memiliki darah penyihir putih dalam dirinya, yang membuat Edward menganggap Gretel adalah seorang penyihir juga. Film pun berakhir. Teror penyihir masih menjadi salah satu paranoid bagi masyarakat Eropa pada abad pertengahan, di mana setiap ada orang yang dicurigai sebagai penyihir, mereka langsung mempersekusinya. Yang ternyata hanya penyihir hitamlah yang selalu membuat teror kepada warga kota. Akibat pertarungannya dengan penyihir hitam sejak kecil, yang membuat Hansel dan Gretel memutuskan untuk menjadi seorang pemburu penyihir hingga mereka dewasa. Dilansir dari IMDb, film ini mendapatkan rating 6,1. Jika kalian menyukai film-film tentang penyihir, film ini bisa kami rekomendasikan karena sangat menarik. Sekian review film Hansel dan Gretel The Witch Hunter kali ini. Jangan lupa untuk support X Second Channel dengan cara subscribe, like, comment, dan share. And see you.